Kali ini kita akan coba mengupas salah satu misteri orang hilang yang paling bikin bingung dan belum terpecahkan di era modern. Kasusnya Lars Mitang. Coba deh, kalian bayangin sejenak. Kira-kira, apa sih yang bisa bikin seseorang lari? Lari dari segalanya. Maksudku, kekuatan apa yang bisa begitu menakutkan, begitu mendesak, sampai-sampai kalian tega ninggalin dompet, HP, paspor, semua identitas kalian, dan lari seakan-akan nyawa kalian taruhannya. Nah, ini bukan pertanyaan iseng loh. Buat seorang pria Jerman berumur 28 tahun, ini adalah kenyataan pahit yang dihadapi hari itu di Varna, Bulgaria. Momen ini, momen yang begitu ikonik terekam di CCTV. Seorang pemuda, ya, Lars Mitang, lari sekencang-kencangnya keluar dari terminal bandara. Dan ini bukan lari biasa ya, ini adalah pelarian yang isinya cuma kepanikan dan keputusasaan murni, sambil ninggalin semua barang bawaannya. Aksi super dramatis ini sebenarnya adalah bagian akhir dari cerita yang kita tahu, bukan awalnya. Jadi, yuk kita mundur sedikit buat ngelihat gimana ceritanya, liburan yang biasa-biasa aja bisa berubah jadi mimpi buruk yang nggak kebayang. Jadi, siapa sih sebenarnya Lars Mitang ini sebelum momen mengerikan itu terjadi? Siapa sosok di balik rekaman yang udah menghantui jutaan orang ini? Nah, ini dia poin kuncinya. Lars itu bukan tipe orang yang bakal kita duga melakukan hal-hal gila kayak gini. Dia itu orang biasa, yang justru bikin semua tindakannya jadi aneh banget dan ya susah buat kita pahami. Awalnya sih semua berjalan normal, kayak liburan musim panas pada umumnya. Mereka sampai di Bulgaria, senang-senang di pantai, nikmatin malam. Semuanya normal, sampai malam terakhir mereka di sana, ada perkelahian yang detailnya masih agak kabur, yang bikin Lars cedera telinga yang lumayan parah. Nah, disinilah ceritanya berbelok tajam. Cedera itu bukan cuma soal fisik, cedera itu jadi pemicu yang misahin dia dari teman-temannya dan ngejebak dia dalam kesendirian yang ternyata sangat berbahaya. Jadi gini teman-temannya, harus pulang sesuai jadwal yang udah ditentuin. Tapi dokter ngelarang Lars buat terbang. Kenapa? Karena cedera di telinganya itu beresiko makin parah kalau kena perubahan tekanan udara di kabin pesawat. Alhasil, pas teman-temannya naik pesawat, Lars terpaksa harus tinggal di sana. Jadi, bayangin Lars, sekarang sendirian di negara orang, cuma berbekal obat-obatan, dan dia cari hotel murah buat nunggu. Dan disinilah, dalam kesendiriannya itu, cengkraman dia pada realitas pelan-pelan mulai lepas. Komunikasi terakhir dia yang kita tahu itu sama ibunya. Telepon dan pesan-pesan yang dia kirim ini ngasih gambaran tentang pikiran seseorang yang makin tertekan dan tenggelam dalam paranoia. Salah satu pesan pertamanya mulai nunjukin ada yang aneh. Dia mulai ngerasa nggak aman, kayak ada yang ngawasin dia terus. Awalnya mungkin kedengeran aneh aja, tapi dari situ semua jadi memburuk dengan sangat cepat. Pesan-pesannya makin panik dan nggak jelas. Dia bilang ke ibunya ada orang-orang yang ngincer dia, hidupnya dalam bahaya, tapi dia nggak bisa jelasin siapa mereka atau kenapa. Rasa takutnya itu nyata banget, meskipun ancamannya nggak kelihatan. Oke, ini membawa kita kembali ke tanggal 8 Juli di Bandara Varna, hari di mana Lars lenyap. Semua ketakutan dan paranoia ini memuncak dalam serangkaian tindakan terakhir yang benar-benar membingungkan. Kamera keamanan merekam dia pas masuk terminal. Kelihatan banget dia gelisah, matanya gerak ke sana kemari, seolah-olah lagi nyari ancaman yang cuma bisa dia lihat sendiri. Oke, dan ini adalah momen-momen terakhirnya yang berhasil terekam kamera. Pertama, dia masuk ke kantor dokter bandara. Kelihatannya biasa aja kan? Tapi tiba-tiba sesuatu di dalam ruangan itu memicu kepanikan yang luar biasa. Tanpa penjelasan apapun, dia langsung lari keluar dari ruangan itu. Dia lari keluar dari terminal ninggalin semuanya. Dompetnya, HP-nya, paspornya semua ditinggal. Dan puncaknya, dia nekat lompatin pagar yang tinggi banget dan lari ke ladang di dekat situ. Setelah itu, dia menghilang dari pandangan, lenyap begitu saja, dan gak pernah terlihat lagi sampai sekarang. Nah, setelah dia hilang di balik pagar itu, yang tersisa cuma keheningan. Dan dalam keheningan itulah, berbagai spekulasi mulai muncul, dan jadi makin liar. Pihak berwenang langsung bergerak. Mereka ngelakuin pencarian besar-besaran. Mereka sisir setiap jengkal area di sekitar bandara. Hasilnya, nihil, sama sekali nggak ada jejak, seolah-olah dia ditelan bumi. Jadi, apa yang bisa ngejelasin semua ini? Ada beberapa teori utama nih. Mungkin dia ngalamin episode psikotik mendadak yang dipicu stres atau cederanya. Atau mungkin reaksi buruk dari obat yang dia minum. Bisa juga cederanya itu bikin dia disorientasi parah.
Atau kemungkinan yang paling serem, mungkin dia beneran lari dari seseorang, ancaman nyata yang sayangnya nggak ketangkep kamera. Tapi ya gitu, setiap teori itu punya celah. Nggak ada satupun yang benar-benar pas sama semua fakta yang ada. Nggak ada bukti, nggak ada saksi, nggak ada kesimpulan. Setelah dia lompatin pagar itu, ceritanya ya berhenti begitu saja. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang terus menghantui. Kasus Lars Mittank ini bukan cuma soal apa yang terjadi sama dia, tapi tentang kekosongan yang dia tinggalin. Sebuah misteri yang definisinya bukan dari apa yang kita tahu, tapi dari semua hal yang justru tidak kita ketahui. Terima kasih sudah mengikuti penelusuran ini.